Apakah kamu ingin menjadi pelaksana alam pemahaman Feng Huo? Semua orang menatap Murong Yu dengan wajah terkejut, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba muncul dengan ide yang begitu berani. Dengan senyum di wajah Murong Yu, dia menatap semua orang dan berkata, "Mengapa? Tidak, atau apakah ideku terlalu aneh? Jika kamu menjadi pengejar di alam pemahaman Feng Huo, perasaanmu baik. Namun, kamu sekarang adalah pengejar di alam pemahaman Huaxia, dan kamu bukan pengejar di alam pemahaman Feng Huo. Pelaksana dunia. Selain itu, tidak ada seorang pun dalam sejarah yang menjadi pelaksana dua dunia pada saat yang sama." Luo yang berkata dengan suara yang dalam, menatap Murong Yu. "Idemu ini sungguh fantastis. Namun, ide ini bagus, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kamu menjadi pelaksana alam pemahaman Feng Huo? Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan alam pemahaman Feng Huo, apalagi mendapatkan alam pemahaman Feng Huo." "Akui saja," orang tua itu berkata dengan suara yang dalam. Ide Murong Yu tidak hanya berani, tetapi itu belum pernah terjadi dalam sejarah. Karena tidak ada seorang pun yang akan mencoba hal yang tampaknya mustahil ini. Bagaimanapun, pelaksana setiap alam hanya dapat dipegang oleh orang-orang dari alam itu. Meskipun idenya berani, bahkan jika tidak ada dalam sejarah. Itu karena mereka tidak berani berpikir atau berlatih. Murong Yu penuh percaya diri. Jika dia bisa menjadi pengejar di alam pemahaman Feng Huo, itu akan berdampak besar pada kekuatannya dan bahkan dirinya. Semua kekuatan di dunia sangat membantu. Tidak ada yang berani berpikir seperti itu karena dalam sejarah, petugas hukuman pada dasarnya tidak ada yang jatuh selama masa jabatannya. Orang tua itu berkata dengan ringan. Orang ini, Mo Yan, tidak beruntung. Dia terjebak oleh aturan ruang teratai hitam, tidak dapat meminjam kekuatan alam pemahaman Feng Huo, dan akhirnya dia dibunuh oleh Murong Yu. Namun, ruang blokade umum tidak dapat mengisolasi sumber kekuatan dari perasaan orang yang mengeksekusi hukuman. Bahkan yang kuat dari alam kaisar abadi ingin membunuh yang dihukum di dunia kultivasi. Kematian Mo Yan sepenuhnya merupakan tragedi. Mungkin aku bisa dikenali oleh alam kultivasi angin dan api, dan mungkin aku bisa memasuki alam kultivasi angin dan api. Sambil berbicara, Murong Yu mengangkat telapak tangannya, dan melihat awan kekuatan abu-abu mengalir di telapak tangannya. Kekuatan asal, kecuali Ke Xiahou Zuo, yang lainnya semuanya adalah pemegang hukuman. Tentu saja, Yang Lin dan Luo yang bukan lagi pelaksana. Namun, mereka akrab dengan kekuatan asal. Oleh karena itu, mereka segera mengenali bahwa kekuatan abu-abu di tangan Murong Yu adalah kekuatan asli. Ini bukan kekuatan asli dari alam kultivasi Huaxia. Apakah ini kekuatan asli dari alam kultivasi angin dan api? Sebagai mantan pelaksana alam kultivasi Huaxia, Yang Lin sangat mengenal kekuatan asli alam kultivasi Huaxia. Namun, kekuatan asli di tangan Murong Yu membuatnya merasa aneh. Murong Yu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Itu adalah kekuatan alam pemahaman Feng Huo. Ketika aku membunuh Mo Yan, aku meninggalkannya dalam sekejap." Justru karena kekuatan alam pemahaman Feng Huo inilah, Murong Yu memiliki ide yang berani itu. Dengan kekuatan asal, Murong Yu setidaknya memiliki sedikit peluang untuk menjadi alam pemahaman Feng Huo. Semua orang terdiam, dan pada saat yang sama mereka ingin tahu tentang bagaimana Murong Yu mempertahankan permainan kekuatan asli dari dunia pemahaman Feng Huo. Bahkan lelaki tua itu sedikit terkejut. Mereka sangat mengenal kekuatan asli dari dunia mereka masing-masing. Justru karena keakraban itulah mereka tahu bahwa begitu hukuman itu dipatahkan, kekuatan sumbernya akan segera kembali ke alam kultivasi. Bahkan Kaisar Abadi pun tidak dapat menyimpannya. Oleh karena itu, Murong Yu mampu mencegat kekuatan asli alam pemahaman Feng Huo, yang mengejutkan mereka. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini bukan karena kemampuan Murong Yu, tetapi karena teratai hitam. Meskipun kekuatan sumbernya kuat, hanya sedikit yang tersisa di tubuh Mo Yan. Dengan serangan penuh Hei Lian, tidak mungkin lebih normal untuk mempertahankan kekuatan sumber ini. Jika aku dapat memurnikan kekuatan sumber ini, mungkin aku akan dikenali oleh sumber alam pemahaman Feng Huo. Tentu saja, ini tidak mutlak. Tetapi, bagaimanapun, aku harus mencobanya, kata Murong Yu sambil tersenyum. Saat itu, ketika mereka menemukan kekuatan sumber ini, Murong Yu hanya mencegatnya secara naluriah,
dan tidak berpikir untuk memurnikan atau menjadi pengejar di alam pemahaman Feng Huo. Peluang keberhasilannya sangat langka. Bagaimanapun, berita kematian Mo Yan seharusnya sudah diketahui oleh asal-usul alam pemahaman Feng Huo. Masalah ini pasti sudah terjadi lebih awal. Kalau begitu, kamu bisa meninggalkan Lin Cheng sekarang dan kembali ke Feng Zhu atau istana Tianpu, kata lelaki tua itu dengan suara yang dalam. Murong Yu mengangguk, bagaimanapun juga, ini adalah wilayah keluarga Lin. Tetapi lelaki tua itu membunuh salah satu kaisar abadi dari keluarga Lin, sulit untuk menjamin bahwa keluarga Lin tidak akan melakukan apapun terhadap mereka. Selain itu, jika Murong Yu memurnikan di sini, akan lebih merepotkan jika ada yang berubah. Namun, yang tidak diketahui lelaki tua itu adalah bahwa Murong Yu sekarang memiliki dua senjata sihir spasial yang sangat kuat. Salah satunya bahkan dapat memiliki fungsi teleportasi anti langit. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan restoran. Mereka berpisah di kota. Orang tua itu akan melakukan perjalanan keliling dunia, dan dia tidak bisa kembali ke Feng Cheng bersama Murong Yu, yang membuat Murong Yu sedikit menyesal. Luo Yang dan keduanya juga pergi. Terutama Feng Rou, tampaknya terstimulasi oleh kekuatan Murong Yu yang dahsyat. Mengatakan sudah waktunya untuk bertemu lagi nanti. Hou Ming, jika tidak apa-apa, kamu juga harus meninggalkan Lin Cheng. Aku khawatir orang-orang dari Sekte Black Swan tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah orang tua itu dan yang lainnya pergi, Murong Yu teringat Hou Ming, orang baik, dia dibebaskan dari dunia Hetu Luoshu. Auzu.com, Kuek, kamu tidak perlu pergi kemanapun, serahkan padaku. Pada saat ini, sebuah suara buruk datang. Tiba-tiba, Murong Yu dan Hou Ming merasa bahwa mereka terkunci oleh pikiran ilahi yang kuat. Wajah Hou Ming tiba-tiba berubah sedikit. Senior, kamu harus pergi dulu. Tinggalkan aku sendiri. Hou Ming tiba-tiba berkata kepada Murong Yu, karena dia menemukan bahwa kali ini orang-orang dari klan hitam mendalam sangat kuat, jauh dari mereka yang dibunuh oleh Murong Yu sebelumnya. Sebanding. Namun, dia telah berada di dunia Hetu Luoshu, dan tidak tahu apa yang terjadi pada Murong Yu dan yang lainnya. Kalau tidak, apalagi beberapa makhluk seperti semut ini, bahkan jika Sekte Hei Xuan keluar dari sarangnya, Murong Yu tidak akan menaruhnya di matanya. Memang benar hantu itu tidak akan pergi. Jika demikian, maka berikan mereka yang kejam. Murong Yu mengerutkan kening, dan niat membunuh terciprat di dalam hatinya. Sekarang dia tidak perlu tinggal di kota hutan lagi, tentu saja dia tidak takut pada masalah. Selain itu, dia sangat membutuhkan waktu untuk kembali menyempurnakan kekuatan dunia pemahaman Feng Huo, dan dia tidak punya waktu untuk melibatkan orang-orang ini. Yang terpenting adalah bahwa Murong Yu melihat bahwa orang-orang ini tidak memiliki kekuatan tinggi, tetapi mereka berlama-lama dalam kegelapan. Orang-orang ini semua adalah penjahat bintang. Membunuh mereka baik untuk Murong Yu. Mati. Beberapa orang bergegas keluar, dan mereka membunuh Murong Yu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di antara mereka, satu orang bahkan lebih kuat di ranah Raja Peri. Merasakan aura mengerikan yang meletus dari lawan, wajah Hou Ming pucat, dan hatinya putus asa. Dia hanya seorang negeri dongeng Luojin Agung, bagaimana dia bisa menjadi lawan orang-orang ini? Harus diketahui bahwa yang terlemah dari orang-orang ini adalah ranah abadi mendalam 9 hari. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan, aku akan menemukan jalanku sendiri. Murong Yu mencibir, melangkah maju, mengulurkan tangan besarnya, dan meraih Raja Abadi yang menghadap Sekte Hei Xuan. Melihat semut Luojin besar di alam peri, Murong Yu berani melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. Raja Peri Hei Xuanmen menunjukkan seringai. Segera dia mengulurkan tangan besarnya, dan mencengkeramnya ke tangan besar Murong Yu. Namun, senyum di wajah Raja Peri itu langsung berhenti. Tampaknya dibekukan oleh orang-orang. Karena ketika tangannya pertama kali menyentuh tangan besar Murong Yu, itu sudah dihancurkan oleh kekuatan yang sangat mengerikan. Setelah langsung menghancurkan kekuatan Raja Peri, tangan besar Murong Yu melaju lurus ke depan. Itu menghantam dada Raja Abadi yang kuat dengan keras. Boom! Setelah suara teredam, seluruh dada Raja Abadi difoto dan runtuh. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat meledak dari tangan Murong Yu. Dengan bang yang keras, Raja Peri ini telah diterbangkan menjadi awan darah. Yang kuat di alam Raja Peri, mati.
Pada saat ini, serangan Dewa Mendalam 9 surga dari gerbang mendalam hitam bahkan mencapai setengah jalan. Ketika mereka melihat bahwa Raja Peri mereka sendiri dibombardir dan dibunuh, mereka semua terkejut. "Matilah semuanya," teriak Murong Yu, dan menyapu bersih pasukan itu. Boom, boom, boom. Dengan kekuatannya yang mendekati kekuatan 8.000 wanita cantik, kekosongan itu hancur hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Apakah Dewa Mendalam 9 surga yang kekuatannya hanya 3 atau 4.000 panlong adalah lawannya? Bahkan para Dewa Mendalam 9 surga ini telah dibunuh oleh Murong Yu sebelum mereka sempat bereaksi. Bukankah ini benar? Melihat Murong Yu membunuh orang-orang kuat di Sekte Hei Xuan ini dalam sekejap, Hou Ming menyeka matanya dengan kaget, hampir tidak percaya bahwa apa yang dilihatnya adalah kebenaran. "Selamat, Tuan Muda, kali ini saya mendapat 300 poin bintang, ditambah 2.638 poin sebelumnya, dan mendapat 500 poin bintang dari membunuh Mo Yan. Sekarang total poin bintang Tuan Muda telah mencapai 3.438. Setelah membunuh orang-orang ini, suara pengurus rumah tangga bergema di benak Murong Yu tepat waktu. Setelah membunuh Mo Yan sebelumnya, Murong Yu mendapat 500 poin bintang. Orang bisa membayangkan orang macam apa Mo Yan itu. Namun, Kou Ping, yang memiliki peringkat bintang yang jauh lebih tinggi daripada Mo Yan, dibunuh oleh Xiahou Zuo, dan Murong Yu tidak mendapatkan poin bintang apapun. "Ya, bunuh bajingan-bajingan ini dan dapatkan 300 poin bintang. Meskipun tidak banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali," kata Murong Yu kepada Tian Guanjia dalam benaknya. "Tuan Muda, ada banyak orang jahat di klan Black Profound, dan ada banyak orang di klan Black Profound dan kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan poin bintang." Murong Yu memutar matanya, pengurus itu mencoba mendorongnya untuk menghancurkan Sekte Hei Xuan. Namun, klan Black Profound ini hampir semuanya adalah penjahat bintang, dan mereka biasanya melakukan terlalu banyak hal buruk. Menghancurkan mereka tidak hanya memungkinkannya untuk mendapatkan poin bintang, tetapi juga dapat menghilangkan bahaya bagi orang-orang. Ini adalah hal yang baik untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Hei Xuanmen adalah salah satu kekuatan kelas 1 di kota Lin. Di antara mereka, pemimpin sekte dan beberapa tetua sekte Hei Xuan telah mencapai alam raja abadi, dan kekuatan mereka dapat digambarkan sebagai sangat kuat. Meskipun keluarga Lin adalah raksasa Linzu, pengendali Lin Cheng. Namun keluarga Lin bukanlah satu-satunya kekuatan di kota Lin. Selain gerbang mendalam hitam, ada juga banyak kekuatan dari berbagai tingkatan. Bahkan banyak kekuatan merupakan kekuatan afiliasi keluarga Lin. Hei Xuanmen adalah salah satu kekuatan afiliasi keluarga Lin. Oleh karena itu, Sekte Hei Xuan selalu mengandalkan kekuatan yang kuat di dalam sekte tersebut, ditambah dengan hubungan antara kekuatan afiliasi keluarga Lin, dan telah merajalela di kota hutan, melakukan segalanya. Meskipun banyak orang tidak senang dengan mereka, hanya sedikit kekuatan yang berani menggerakkan mereka. Adapun keluarga Lin, karena Sekte Hei Xuan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh kekuatan cabangnya, maka ia menutup mata terhadapnya. Dengan cara ini, ia telah berkontribusi terhadap pelanggaran hukum dan perilaku Sekte Hei Xuan. Pada saat ini, di depan Hei Xuanmen, dua orang perlahan berjalan menuju Hei Xuanmen. "Itu kamu." Ketika melihat orang yang datang, para penjaga Hei Xuanmen tiba-tiba berteriak, dan salah satu dari mereka bergegas menuju orang yang datang itu dengan lebih ganas. Selama proses ini, dia bahkan mengulurkan tangannya yang besar dan menangkap salah satu dari keduanya. "Hou Ming, beraninya anakmu datang ke pintu. Kamu benar-benar ingin bunuh diri." Penjaga yang menembak itu tertawa keras, dan meledakkan ke arah Hou Ming dengan tangan yang besar. Mereka semua tahu Hou Ming, karena Hou Ming adalah orang tua yang baik dengan peradaban di lingkungan itu. Tetapi orang tua yang baik ini sering menentang Sekte Hei Xuan. Belum lama ini, Sekte Hei Xuan mereka mengirim seorang guru untuk membunuhnya karena Hou Ming telah merusak perbuatan baik mereka. Karena hubungan Hou Ming dengan orang tua yang baik, dia telah berhadapan dengan Sekte Hei Xuan lebih dari sekali, dan kali ini Sekte Hei Xuan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak ingin membunuhnya. Namun, Hou Ming memiliki banyak teman. Hei Xuanmen segera mengirim beberapa guru untuk membunuhnya. Namun,
Yang membuat Hei Xuanmen marah adalah bahwa guru yang mereka kirim benar-benar terbunuh. Hal ini membuat orang-orang Hei Xuanmen menyadari bahwa Hou Ming pasti bersama beberapa temannya. Namun, Hou Ming tidak kuat sama sekali, dan ada batas kekuatan temannya tidak peduli seberapa kuatnya. Oleh karena itu, Sekte Hei Xuan yang marah mengirim seorang guru lagi untuk pertama kalinya, dan kali ini ada ahli di ranah Raja Peri. Tetapi sekarang, tidak lama sebelum guru Raja Peri yang mereka kirim, Hou Ming mengirimnya ke pintu sendirian. Mungkinkah mereka tidak menemukan Hou Ming? Atau apakah Hou Ming tahu bahwa dia pasti akan mati, dan dia secara otomatis mengirimnya ke pintu untuk mencari kematiannya? Beberapa penjaga Hei Xuanmen memiliki pikiran seperti itu di hati mereka. Kemudian seseorang menembak. Bagi orang-orang jahat seperti mereka, orang-orang seperti Hou Ming telah terbunuh. Gulingkan. Melihat pihak lain langsung mengabaikannya, mata Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip. Dengan teriakan keras, Murong Yu meninju lebih keras lagi. Ledakan. Penjaga ini hanya ranah Daluo Jinxian, bagaimana dia bisa menahan kekuatan Murong Yu untuk mencapai kekuatan 7005 Panlong. Setelah melihat suara teredam, penjaga itu diledakkan menjadi kabut darah, dan dia tidak bisa mati lagi. Melihat pemandangan ini, penjaga Hei Xuanmen lainnya semua terkejut. Kepala merekalah yang dibombardir dan dibunuh, dan kekuatan mereka dianggap sangat kuat di antara para penjaga. Dan kekuatan penjaga umum mereka bahkan bukan Jinxian. Matilah aku. Murong Yu melirik sekeliling dan melihat bahwa orang-orang ini kurang lebih ditutupi oleh lingkaran hitam. Dibandingkan dengan lingkaran cahaya putih Hou Ming yang hampir menyilaukan di sebelahnya, kontrasnya terlalu besar. Murong Yu meledak dengan sebuah pukulan, dan tiba-tiba, kekuatan dahsyat itu menghantam para penjaga seperti lautan badai. Ledakan. Setelah suara yang mengejutkan itu, para penjaga dan gerbang Hei Xuanmen itu langsung hancur menjadi debu di bawah pemboman Murong Yu. Sebuah sosok muncul di samping Murong Yu, dan itu adalah Kaisar Abadi Xiahou Zuo. Xiahou Zuo, perhatikan para abadi dari Sekte Hitam Mendalam, jangan biarkan mereka melarikan diri. Serahkan sisanya padaku untuk ditangani, kata Murong Yu kepada Xiahou Zuo dengan suara yang dalam, dan kemudian berubah bentuk, bergegas langsung ke gerbang hitam mendalam. Xiahou Zuo mengangguk, segera naik ke udara, dan kemudian muncul di langit di atas Hei Xuanmen. Kesadaran ilahi yang besar bahkan lolos, menutupi seluruh gerbang hitam mendalam. Ledakan, ledakan, ledakan. Murong Yu membuka kecepatannya, dan seluruh orangnya seperti seekor harimau memasuki kawanan. Setiap kali tinju meledak, seseorang terbunuh. Tentu saja, Murong Yu tidak membunuh semua orang. Di klan Black Profound, tidak semua orang jahat, dan ada orang baik. Bahkan jika tidak ada orang baik, beberapa orang belum mencapai level penjahat bintang. Auzu.com. Setelah hari-hari ini, Murong Yu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang penjahat bintang dan orang baik ini. Yang disebut penjahat bintang atau orang baik di alam bintang mengacu pada level kejahatan dan orang baik mereka yang mencapai standar bintang. Misalnya, untuk penjahat bintang 1, Murong Yu akan memiliki setidaknya 1 keuntungan poin bintang jika Murong Yu membunuh mereka. Namun, bukan berarti orang yang diselimuti lingkaran hitam adalah penjahat bintang. Beberapa orang dengan lingkaran hitam yang sangat lemah, mereka belum mencapai standar penjahat bintang 1, bahkan jika Murong Yu membunuh mereka, tidak akan ada hadiah poin bintang. Tentu saja, selama ada orang dengan lingkaran hitam di tubuh mereka, bahkan jika Murong Yu membunuh mereka, perintah hukuman surgawi tidak akan menghukumnya. Bagaimanapun, siapapun dengan lingkaran hitam dianggap penjahat. Oleh karena itu, ketika Murong Yu bergegas ke Sekte Hei Xuan untuk membunuh, yang dia bunuh hanyalah orang jahat di atas penjahat bintang 1. Ada banyak orang kuat di Sekte Hei Xuan. Sosok Murong Yu terus bergerak di dalam, dan setiap kali dia membunuh orang jahat, suara pelayan surgawi terngiang di benaknya. Entah 1 poin bintang, atau puluhan poin bintang, tetapi akhirnya Murong Yu dengan bersih membuat Tian Guanjia berhenti melapor. Bagaimanapun, kecepatannya membunuh begitu cepat, dia akan melaporkan setiap kali dia membunuh seorang pengurus surgawi, yang menyebabkan suara pengurus surgawi tidak hanya bergema di benak Murong Yu, yang lebih mengganggu. Di bawah Raja Abadi, semua orang jahat yang ditangkap oleh Murong Yu semuanya dibunuh oleh Murong Yu.
Dalam waktu singkat, Murong Yu telah membunuh 200 orang, atau bahkan lebih. Pada saat ini, orang-orang kuat Hei Xuanmen akhirnya bereaksi. Dengan raungan, seorang Raja Peri Hei Xuanmen menembak. Saya melihat sebuah tangan besar melesat keluar dari kedalaman gerbang mendalam hitam, membawa aura mengerikan yang menghancurkan dunia, dan menamparkan Murong Yu dengan keras, ingin menembak Murong Yu menjadi debu. Setelah melihat ini, Xia Houzuo di kehampaan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, dan rekannya menunjuk. Dengan ledakan, tangan besar yang diambil oleh Raja Peri ini langsung hancur. Bahkan kekuatan yang mengerikan dengan cepat mengalir ke tubuhnya di sepanjang tangan besar itu. Peri itu tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat suara teredam, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Dan 7 lubangnya perlahan berdarah. Xia Houzuo telah melukai peri ini bahkan sebelum dia menembak. Bisa dibayangkan bahwa ada celah besar antara Xianjun dan Xiandi. Ketika Raja Peri ini menembak, Raja Peri lainnya di Sekte Hei Xuan berharap untuk sudah bereaksi. Tiba-tiba, sebuah tangan besar dengan hanya aura yang menakutkan terus-menerus ditinju keluar, baik meledak ke arah Murong Yu, atau langsung meledakkan Xia Houzuo ke dalam kehampaan. Xia Houzuo mencibir dalam hatinya, membalikkan tangannya yang besar dengan keras, dan menepuk pintu misterius hitam itu. Dengan telapak tangannya, kekuatan teror memenuhi kekosongan. Selain itu, meskipun kekuatan mengerikan ini membawa tekanan yang mengerikan, mereka berada di bawah kendali Xia Houzuo dan tidak membunuh mereka. Sebaliknya, mereka dibagi menjadi 5 kelompok dan langsung membombardir 5 Raja Abadi di Hei Xuanmen. Hampir pada saat yang sama, tubuh kelima abadi itu terkejut. Pada saat yang sama, mereka semua ngeri menemukan bahwa meridian mereka semua hancur, dan kekuatan mereka langsung disegel. Xiandi, wajah kelima Raja Peri menunjukkan kengerian, dan mereka akhirnya tahu siapa yang menembak. Siapa sih itu? Jika Anda tidak menyingkirkan mereka, apakah itu keluarga Lin? Para pembangkit tenaga listrik Hei Xuanmen ini terus meraung di dalam hati mereka. Yang dapat mereka pikirkan hanyalah keluarga Lin. Meskipun, kekuatan pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Abadi di kota hutan bukan hanya keluarga Lin. Tetapi kecuali keluarga Lin, siapa yang berani menyentuh gerbang mendalam hitam? Hei Xuanmen bergerak melawan keluarga Lin. Keluarga Lin adalah kekuatan super, penguasa kota Lin, bahkan kekuatan super kelas 1 itu tidak berani menggerakkan keluarga Lin. Benarkah dia telah melakukan banyak hal buruk? Apakah keluarga Lin akhirnya akan melakukan sesuatu pada dirinya sendiri? Semua Raja Abadi Hei Xuanmen memiliki wajah pucat pasi. Mengapa? Kami telah memberikan banyak keuntungan kepada keluarga Lin selama bertahun-tahun, mengapa Anda menghancurkan Sekte Hei Xuan kami? Mengapa ini? Akhirnya, Master Sekte Hei Xuan meraung dengan sangat enggan. Mendengar ini, Xia Houzuo masih tampak acuh tak acuh. Xia Houzuo saat ini tanpa sadar telah menjadi salah satu bawahan Murong Yu yang paling setia. Dia hanya melaksanakan perintah Murong Yu, dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengannya. Dan ekspresi Murong Yu menjadi suram setelah mendengar kata-kata Master Sekte Hei Xuan. Keluarga Lin, itu benar-benar bukan hal yang baik. Sambil berbicara, Murong Yu telah bergegas ke para abadi yang telah disegel oleh Xia Houzuo. Itu mengecewakanmu. Bukan keluarga Lin yang akan menghancurkanmu, tetapi Murong Yu. Namun, kamu dapat yakin bahwa suatu hari, aku juga akan menghancurkan keluarga Lin. Sambil berbicara, Murong Yu dengan telapak tangannya, dia langsung menamparkan Master Hei Xuanmen hingga mati. Bagaimana Raja Abadi yang kekuatannya disegel dapat menahan kekuatan Murong Yu? Setelah menamparkan kepala Sekte Hei Xuan hingga mati, Murong Yu terus menggeser sosoknya, dan dalam beberapa saat usaha, dia telah membunuh beberapa abadi lainnya di Sekte Hei Xuan. Setelah itu, pembantaian berlanjut. Tanpa ancaman Xianjun, Hei Xuanmen bahkan lebih rentan. Dengan bantuan Xia Houzuo, Kaisar Abadi, Murong Yu melancarkan pembantaian paling berdarah di Hei Xuanmen. Tentu saja, yang dia bunuh hanyalah penjahat bintang. Dalam waktu kurang dari setengah hari, seluruh orang di gerbang mendalam hitam, kecuali orang baik dan orang jahat yang tidak mencapai level bintang, semua yang lain dibunuh oleh Murong Yu. Dan orang baik dan orang jahat yang bukan bintang ini tidak 1% dari semua orang di klan mendalam hitam.
Penjahat bintang Hei Xuanmen hampir 100%, orang dapat membayangkan betapa buruknya Hei Xuanmen. Sekarang setelah Murong Yu telah dimusnahkan, itu benar-benar membunuh orang-orang. Setelah menghancurkan gerbang mendalam hitam, Murong Yu bahkan mengosongkan semua yang ada di rumah harta karun gerbang mendalam hitam. Segera, dia meninggalkan Lin Cheng bersama Hou Ming dan Xia Hou Zuo. Sampai saat ini, keluarga Lin telah menerima berita bahwa gerbang mendalam hitam telah dihancurkan. Ketika mereka bergegas ke gerbang mendalam hitam, mereka hanya melihat gerbang mendalam hitam rata dengan tanah. Murong Yu telah lama hilang. Benar-benar lancang. Keluarga Lin tidak hanya marah, tetapi tidak ada yang melacaknya. Lagi pula, mereka tahu ada seorang kaisar abadi di antara orang-orang Murong. Mengejar kaisar abadi. Meskipun keluarga Lin adalah negara adidaya, ada banyak eksistensi tingkat kaisar abadi. Namun, sekarang setelah Murong Yu menghancurkan gerbang hitam mendalam, dapat dikatakan bahwa dia telah menghilangkan bahaya bagi orang-orang. Selama bertahun-tahun, Hei Xuanmen memang menjadi semakin berlebihan. Jika mereka berani memburu Murong Yu dan yang lainnya, orang-orang di Lin Cheng dan bahkan Lin Zu pasti tidak akan puas dengan mereka. Dengan cara ini, reputasi keluarga Lin mereka akan rusak. Tentu saja, tidak mengejar Murong Yu bukan berarti mereka tidak marah. Satu demi satu berita menyebar, pasukan keluarga Lin mulai menanyakan tentang berita Murong Yu. Jauh dari Lin Cheng, Murong Yu dan kelompoknya berhenti. Hou Ming, itu jauh dari kota Lin, dan gerbang hitam mendalam telah dihancurkan. Bagaimana menurutmu? Haruskah aku kembali ke kota Lin setelah beberapa saat di luar, atau pergi ke tempat lain? Hou Ming mengerang. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya tinggal di kota hutan dan jarang pergi ke tempat lain. Namun sekarang, ketika dia melihat kekuatan mengerikan Murong Yu, dia tidak ingin lagi tinggal di Lin Cheng. Senior, saya tidak tahu apakah saya bisa mengikuti Anda. Meskipun saya tidak terlalu kuat, saya tidak akan merepotkan Anda, senior. Hou Ming menatap Murong Yu dan berkata dengan hati-hati. Mendengar ini, Murong Yu menunjukkan senyum di wajahnya. Hou Ming adalah orang yang baik, anak ini memiliki karakter seperti itu, akan aneh jika dia tidak merepotkan Murong Yu. Namun, jika ada orang baik seperti itu di Istana Surgawi, itu pasti hanya akan menguntungkan Istana Surgawi, tidak merugikan. Hou Ming, aku adalah penguasa suci Istana Surgawi, penguasa Istana Surgawi, jika kau ingin mengikutiku, kau harus bergabung dengan Istana Surgawi dan menjadi anggota Istana Surgawi. Aku bersedia bergabung dengan Istana Surgawi dan menjadi anggota Istana Surgawi, dan aku pasti akan setia. Sebelum kata-kata Murong Yu selesai, Hou Ming langsung berkata. Murong Yu mengangguk, tetapi dia tidak akan khawatir bahwa Hou Ming akan tidak setia. Bagaimanapun, orang baik seperti itu, bahkan dengan beberapa kekurangan, seharusnya tidak mengkhianatinya. Namun, kecepatanmu terlalu lambat. Kau dapat memasuki harta ruang angkasaku terlebih dahulu. Setelah kembali ke surga, aku akan membiarkanmu keluar. Sambil berbicara, Murong Yu langsung membawa Hou Ming ke Hetu In Luoshu. Kemudian, setelah Murong Yu membawa Xia Hou Zuo ke dunia Hetu Luoshu, dia juga segera masuk. Kemudian, Hetu Luoshu berteleportasi dan menghilang di tempat. Dunia abadi, Feng Zhu, Feng Cheng, di dalam surga. Sosok muncul di surga entah dari mana, orang ini adalah Murong Yu. Pada saat Murong Yu tiba-tiba muncul, mata yang tertutup di Istana Surgawi tiba-tiba terbuka, dan kesadaran ilahi yang sangat besar bahkan lolos. Namun, ketika dia menemukan bahwa orang di sini adalah Murong Yu, dia menarik pikiran spiritualnya dan menutup matanya lagi untuk menenangkan pikirannya. Setelah melepaskan Xia Hou Zuo dan Hou Ming dari dunia Hetu Luoshu, Murong Yu memasuki dunia Hetu Luoshu. Dia siap untuk memurnikan kekuatan asli dunia pemahaman Feng Huo. Namun, sebelum memurnikan kekuatan sumber, dia mengamati orang-orang di Ordo Hukuman Surgawi. Pada saat ini, Zhao Ziqing dan yang lainnya masih bertarung dengan panik dengan kekuatan utama di dunia hukuman. Mengetahui alasan mengapa mereka dapat bangkit kembali tanpa batas waktu di Ordo Hukuman Surgawi, mereka sangat ganas dalam pertempuran. Dengan cara ini, mereka mencoba yang terbaik untuk saling membunuh dalam setiap pertempuran. Dalam keadaan putus asa, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Meskipun mereka belum menembus alam,
efektivitas tempur mereka yang sebenarnya terus meningkat. Jauh dari kekuatan mereka sebelumnya. Terlebih lagi, Murong Yu merasa lega bahwa meskipun mereka semua tahu bahwa mereka dapat bangkit kembali tanpa batas waktu di dunia hukuman. Namun, meskipun mereka bekerja keras, mereka cukup langka dan menjaga kehidupan mereka dengan baik. Auzu.com selama proses ini, tidak ada dari mereka yang terbunuh. Tentu saja, mereka pasti akan terluka. Namun, luka-luka ini hanya dapat diobati sendiri, dan Murong Yu tidak akan membantu. Pramugari, berapa poin bintang yang kau dapatkan saat kau menghancurkan gerbang mendalam hitam kali ini? Kata Murong Yu langsung kepada pramugari dalam benaknya. Tuan muda, kali ini kau menghancurkan gerbang mendalam hitam dan memperoleh puluhan ribu poin bintang. Ditambah dengan poin bintang sebelumnya, total poin bintangmu, Tuan muda, adalah 58.096 poin bintang. Suara pengurus rumah tangga Tian terdengar dalam benak Murong Yu. Ekspresi terkejut terlihat di wajah Murong Yu. Pramugari, kali ini aku memperoleh lebih dari 50.000 poin bintang. Murong Yu memang terkejut. Sebelumnya, total poin bintangnya hanya 2.638. Kali ini aku memperoleh lebih dari 55.000 poin bintang. Jumlah ini sangat mengejutkan. Ada terlalu banyak orang jahat di klan Hei Xuan, dan benar-benar tidak terduga bisa memperoleh begitu banyak poin bintang, kata pramugari. Murong Yu memutar matanya, dan dia tidak tahu berapa banyak orang dari klan mendalam hitam yang dia bunuh kali ini. Semakin banyak poin bintang yang dia dapatkan, semakin dia terkejut. Karena, semakin banyak poin bintang, itu berarti dia bisa mendapatkan rumput jiwa lebih cepat. Namun, semakin banyak poin bintang berarti dia membunuh lebih banyak orang, dan lebih banyak orang jahat. Namun, Murong Yu tidak memiliki banyak beban psikologis karena orang-orang jahatlah yang membunuhnya. Tuan muda, Anda sekarang dapat dihukum oleh surga dan mengeksekusi orang jahat. Anda melakukan perbuatan baik. Mungkin setelah merasakan perubahan suasana hati Murong Yu, pengurus Tian berkata dengan suara. Masih terlalu banyak orang jahat. Murong Yu menghela nafas, lalu dia menjadi senang. Ada kurang dari 950.000 poin bintang untuk mencapai 1 juta poin bintang. Kemudian Anda dapat menukarnya dengan rumput jiwa. Murong Yu sangat senang. Geng besar, Anda tampaknya sangat senang. Apa yang Anda dapatkan kali ini? Setelah Murong Yu menemukan Yu Mengqing menemukan senyum di wajahnya. Segera, jiwamu akan diperbaiki. Waktu hampir habis. Murong Yu tersenyum. Benarkah? Yu Mengqing juga terkejut. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menjadi orang yang utuh dan bisa melakukan apa yang disukainya? Tentu saja benar. Tapi sebelum itu, si cantik kecil, apakah kamu akan melakukan sesuatu? Murong Yu menatap Yu Mengqing. Tertawa. Yu Mengqing memutar matanya, tetapi mendekat dengan aktif. Tiba-tiba, ada beberapa hal yang tidak pantas untuk anak-anak. Setelah lama bermesraan dengan Yu Mengqing, Murong Yu pergi dari sana. Pada saat yang sama, Hetu Luosu muncul di alam pemahaman Huaxia setelah transmisi. Segera, Murong Yu berteleportasi langsung ke ruang asal alam pemahaman Huaxia. Ini adalah sesuatu yang telah didiskusikan oleh Murong Yu dan asal-usul alam kultivasi Huaxia. Dia mendapat bantuan dari asal-usul alam pemahaman Huaxia di sini, dan lebih mudah untuk memurnikan kekuatan asal-usul alam pemahaman angin dan api. Keluar dari buku Hetu Luo, Murong Yu langsung duduk bersila di ruang asal, mengeluarkan kekuatan asal-usul alam pemahaman Feng Huo. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan asal-usul alam pemahaman Feng Huo terus menghantam, mencoba untuk melepaskan kendali Murong Yu dan melarikan diri ke sini. Namun, kekuatannya benar-benar agak lemah, dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Murong Yu mendengus dingin dan segera mulai memurnikan. Namun, kekuatan asal-usul alam pemahaman Feng Huo tidak bekerja sama-sama sekali, dan terus bertabrakan. Tidak ada kemungkinan bagi Murong Yu untuk memurnikan. Setelah setengah hari, Murong Yu masih tidak dapat memurnikan kekuatan asal-usul alam pemahaman Feng Huo. Ini membuat Murong Yu sedikit kesal. Asal-usul angin dan api, aku tahu kau bisa merasakan ucapanku, jika kau tidak mau bekerja sama lagi, aku akan membakar kelompok kekuatan asal-usul ini dengan api. Sambil berbicara, Murong Yu mengorbankan api Yin dan Yang, suaranya yang dalam berkata.
Di sini, setelah Murong Yu menghalangi ruang dan tidak membiarkan alam pemahaman Feng Huo lolos, dia tidak menghentikannya untuk merasakan. Justru karena inilah kelompok kekuatan asal-usul ini terus-menerus berjuang, tidak ingin memurnikan Murong Yu. Namun, saat ini, ketika merasakan kengerian api Yin dan Yang, dia menjadi tenang. Jika Murong Yu membakar kelompok kekuatan asal-usul ini, itu akan menyebabkan kerusakan parah pada kekuatan asal-usul angin dan api. Karena, kelompok kekuatan asal-usul di tangan Murong Yu ini setara dengan sebagian jiwa dunia kultivasi Feng Huo. Setelah Mo Yan diterima olehnya, dia memisahkan sebagian jiwa dan menyerahkannya kepada Mo Yan. Hanya dengan cara ini Mo Yan dapat berkomunikasi lebih baik dengan asal-usul alam pemahaman Feng Huo, dan menggunakan kekuatan asal-usul dengan lebih baik. Dan begitu kelompok kekuatan asal ini terbakar, itu pasti akan merusak kekuatan asal dunia kultivasi angin dan api. Awalnya, kekuatan alam pemahaman Feng Huo tidak begitu besar. Perlu dipahami bahwa kekuatan pelaksana juga terkait dengan asal mereka. Keduanya saling melengkapi. Semakin kuat pelaksana, semakin kuat kekuatan asal yang dapat mereka gunakan. Sebaliknya, kekuatan asal juga dapat mengambil manfaat dari mereka. Asal-usul setiap dunia, tingkatan di antara mereka tidaklah sama. Jika dibagi menurut arahan biksu, akan ada juga celah antara kekuatan sumber aslinya. Misalnya, asal-usul alam pemahaman Huaxia jauh lebih kuat daripada asal-usul alam pemahaman Feng Huo. Inilah alasan mengapa para pelaksana alam pemahaman Feng Huo adalah eksistensi paling bawah, dan mereka semua dihancurkan dan dipukuli oleh para pelaksana dari dunia lain. Kalau tidak, dunia pemahaman Feng Huo begitu besar dan sumber dayanya bagus, tetapi mengapa masing-masing dari mereka tidak cukup kuat? Apakah setiap kali sumber alam pemahaman Feng Huo memilih orang-orang dengan bakat yang buruk sebagai hukuman? Ini tidak mungkin. Setiap sumber berharap bahwa pelaksananya kuat. Oleh karena itu, setiap kali mereka mengakui kepada pelaksana, mereka akan memilih mereka yang memiliki kualifikasi luar biasa. Tetapi, mengapa celah antara para pelaksana ini semakin membesar? Ini adalah hubungan antara kekuatan asal dunia mereka. Misalnya, kesenjangan antara Murong Yu dan Mo Yan, meskipun bakat Murong Yu sendiri jauh lebih kuat daripada Mo Yan, pada periode berikutnya, kecepatan kultivasinya jauh lebih mengerikan daripada Mo Yan. Namun, selain bakat Murong Yu sendiri, setelah ia menjadi pelaksana, asal-usul alam pemahaman Huaxia terus meningkatkan fisiknya, membawa bakatnya ke tingkat berikutnya. Asal-usul setiap dunia adalah pelaksana yang mengubah mereka dengan cara ini. Dalam proses reformasi, para pelaksana juga terus-menerus memberikan umpan balik, membuat asal-usul mereka semakin kuat. Mungkin tidak tepat untuk membandingkan Murong Yu dan Mo Yan. Kalau begitu, gunakan saja generasi hukuman mereka sebelumnya untuk perbandingan. Yaitu, Yang Lin dan Kou Ping. Pada awalnya, bakat mereka berdua mirip, dan bahkan dapat dikatakan bahwa mereka sama-sama setara, dan kekuatan mereka juga mirip. Namun, semakin lama mereka menjadi pemegang hukuman, semakin besar kesenjangan di antara mereka. Sejak awal, Yang Lin menekan Kou Ping untuk bertarung, dan akhirnya meninggalkan Kou Ping jauh di belakang, membuat Kou Ping hanya melihat ketinggian kepalanya. Mengapa kesenjangan antara dua orang dengan kualifikasi yang sama meningkat pada akhirnya? Selain berbagai petualangan di dalamnya, yang terpenting adalah transformasi mereka oleh asal-usul dunia. Kecuali Murong Yu dan Yang Lin, algojo setiap generasi dalam sejarah adalah sama. Selain itu, semakin kuat kekuatannya, semakin kuat mereka. Sebaliknya, jika lemah, semakin lemah. Sama seperti ranah kultivasi Feng Huo, di ranah alam abadi Yan Huang, itu adalah keberadaan paling bawah. Jika Murong Yu membakar sebagian asal-muasal dunia kultivasi Feng Huo, asal-muasal dunia kultivasi Feng Huo akan menjadi lebih lemah. Apa yang kau inginkan? Asal-muasal alam pemahaman Feng Huo berhenti berjuang, dan setelah waktu yang lama, suara yang sedikit lelah terdengar di benak Murong Yu. Sumber alam pemahaman Feng Huo berkomunikasi langsung dengan Murong Yu melalui kekosongan yang tak berujung. Wajah Murong Yu tetap acuh tak acuh, tetapi ada sedikit kegembiraan di hatinya. Mendengarkan asal-muasal alam pemahaman Feng Huo, sepertinya saya ingin bernegosiasi. Dengan cara ini, Murong Yu lebih mungkin menjadi hukuman di alam pemahaman Feng Huo.
Asal-usul dunia kultivasi Feng Huo, lupakan saja, aku akan memanggilmu Feng Huo. Feng Huo, kau mungkin tahu mengapa kekuatanmu semakin melemah di antara banyak dunia kultivasi. Kau bahkan menjadi Yan Huang 36. Dasar dunia kultivasi. Jika aku benar, kau sudah lama berada di dasar, bukan? Dan, jika kau berkembang seperti ini, kau akan menjadi semakin lemah. Kau tidak hanya akan selalu menjadi dasar, tetapi juga dengan yang lain. Kesenjangan antara asal-usul akan semakin besar. Diam, Murong Yu mengatakan yang sebenarnya, jadi asal-usul alam pemahaman Feng Huo memilih diam. Pada awalnya, kualifikasimu mirip dengan Huaxia. Namun, sekarang Huaxia tidak mengatakan bahwa itu adalah yang pertama, tetapi yang kedua masih berani mengatakannya. Selain itu, karena keberadaanku, Huaxia melampaui yang pertama dan menjadi yang pertama. Pada saat itu, kesenjangan antara kalian akan semakin kuat. Dan karena ini, alam Feng Huo-mu secara bertahap akan menurun. Apa yang kau inginkan? Feng Huo bertanya dengan suara yang dalam. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi lebih kuat, kata Murong Yu sambil tersenyum. Mengakui identitasmu dan membiarkanmu menjadi pelaksana alam pemahaman Feng Huo. Ini tidak mungkin. Feng Huo segera menolak. Murong Yu tahu bahwa Feng Huo akan menolak, tetapi dia masih tersenyum. Feng Huo, tidakkah kau pikirkan itu? Perlu dicatat bahwa tidak ada tokoh seperti itu setelah desa ini. Penghukumku hanya bisa menjadi orang dari alam pemahaman Feng Huo, dan kau tidak. Selain itu, tidak ada seorang pun dalam sejarah yang bisa menjadi penghukum di dunia lain. Ini tidak mungkin. Kemungkinan dan ketidakmungkinan semuanya dibuat oleh orang-orang. Selama kau bersedia, aku bersedia, apa yang tidak mungkin? Feng Huo, sebaiknya kau pikirkan itu. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagimu untuk menjadi lebih kuat dan dunia kultivasi Feng Huo menjadi lebih kuat. Tentu saja, jika kau benar-benar tidak mau, aku dapat mengembalikan kekuatan aslimu. Asal-usul alam pemahaman Feng Huo terdiam. Murong Yu tidak terburu-buru, dan duduk bersila di ruang asal alam kultivasi Huaxia, dengan tenang menunggu jawaban Feng Huo. 3 hari, Auzu.com. Pada hari keempat, Murong Yu akhirnya mendengar suara asal alam pemahaman Feng Huo dalam benaknya. Murong Yu, aku telah mempertimbangkan dengan saksama. Jika kamu menyetujui permintaanku, aku akan segera mengenali identitasmu dan membiarkanmu menjadi penghukumku. Jika tidak, tidak ada yang akan dibahas. Mari kita dengarkan, kata Murong Yu ringan. Kamu bisa menjadi eksekutorku, tetapi kamu tidak bisa memihak salah satu atau yang lain. Setelah kamu menjadi eksekutor, kamu memperlakukan dirimu sendiri sebagai orang dari alam pemahaman Feng Huo. Kamu harus memperlakukan alam pemahaman Feng Huo sebagai kampung halamanmu sendiri. Begitu alam pemahaman Feng Huo menghadapi serangan, kamu harus melakukan segala yang mungkin untuk menyelesaikan krisis. Ketika membicarakan hal ini, sumber alam pemahaman Feng Huo berhenti. Setelah menunggu cukup lama, Murong Yu masih tidak mendengar suara Feng Huo. Kemudian dia berkata, sudah selesai. Hanya itu. Itu saja, jika kau setuju, aku bisa langsung mengenali identitasmu. Feng Huo berkata dengan suara yang dalam. Hahaha, Murong Yu tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, Feng Huo, kau meremehkan Murong Yuku. Meskipun aku bukan orang baik, Murong Yu bukanlah orang baik, tetapi begitu aku menjadi hukuman di dunia kultivasi Feng Huo, maka ranah kultivasi Feng Huo adalah duniaku. Sama seperti ranah kultivasi Tiongkok, tanpa memandang satu sama lain. Feng Huo, jika kau tidak percaya, maka kau dapat mencabut pengakuanku dari orang yang menghukumku. Kata Murong Yu ringan. Baiklah, aku percaya padamu. Namun, jika kau ingin menjadi eksekutor, kau harus datang ke tempatku, jika tidak, kau tidak akan dapat menyelesaikannya. Jika demikian, maka, kau dapat membawaku ke ranah pemahaman Feng Huo. Jika itu hanya asal dari satu dunia, mungkin tidak mungkin untuk membawa Murong Yu ke dunia lain. Namun, jika asal dari dua dunia bekerja sama, seharusnya tidak ada masalah. Murong, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke alam pemahaman Feng Huo? Jika dia tidak tulus, kamu mungkin akan menjadi sasaran salah perhitungan. Suara Huaxia terdengar di benak Murong Yu. Misalnya, ketika Murong Yu berteleportasi, Feng Huo membawanya ke daerah terlarang di dunia kultivasi Feng Huo.
Dengan cara ini, nasib Murong Yu akan tragis. Jangan khawatir, aku percaya Feng Huo tidak akan sebodoh itu. Murong Yu tersenyum dan berkata, jika Feng Huo benar-benar melakukan itu, maka dia tidak perlu ada. Selain itu, ini adalah satu-satunya kesempatan bagi alam pemahaman Feng Huo untuk menjadi lebih kuat, dan Feng Huo tidak akan pernah melakukannya jika Feng Huo tidak ingin bunuh diri. Namun, Murong Yu masih bersiap, tidak takut pada 10.000, untuk berjaga-jaga. Di bawah upaya bersama Huaxia dan Feng Huo, Murong Yu meninggalkan alam kultivasi Huaxia secara langsung, dan kemudian memasuki langit berbintang yang tak berujung. Seolah-olah Mo Yan menyerang alam pemahaman Huaxia. Namun, sebelum Murong Yu memperhatikan langit berbintang yang megah ini dengan saksama, pemandangan di depannya berubah. Kemudian muncul di ruang yang kacau. Itu adalah ruang asli dunia pemahaman Feng Huo. Feng Huo, memang ada celah besar antara kekuatanmu dan Huaxia. Begitu dia tiba di sini, Murong Yu merasakan celah antara asal Feng Huo dan Huaxia. Terlepas dari kekuatan-kekuatan asli atau tingkat kekayaan, ada celah besar di antara keduanya. Feng Huo hanya mendengus ketika mendengar kata-kata Murong Yu. Disinilah dia selalu tertekan. Baiklah, Feng Huo, jangan tertekan, kamu akan menemukan bahwa pilihanmu hari ini tidak salah. Murong Yu tersenyum, berhenti sejenak, lalu melanjutkan, baiklah, mari kita mulai sekarang. Tidak terlalu sulit untuk mendapatkan pengakuan tentang asal-usul alam pemahaman Feng Huo. Itu tidak lebih dari sekadar menyempurnakan sebagian kekuatan asli. Untuk ini, Murong Yu memiliki pengalaman yang panjang. Namun, masih butuh 3 tahun penuh baginya untuk berhasil berintegrasi dengan asal-usul alam pemahaman Feng Huo, dan menjadi penghukum alam pemahaman Feng Huo. Ini, tepat ketika Murong Yu berhasil menjadi pelaksana alam pemahaman Feng Huo, Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun pemandangan di wajahnya, dan bahkan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Karena, tepat ketika dia menjadi pelaksana 2 alam kultivasi, dia menemukan bahwa 2 kekuatan asli di tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda fusi. Sebenarnya, ini bukan fusi, tetapi hanya setara dengan harmoni yang sempurna. Kedua kekuatan itu menyatu tanpa celah, dan mereka mulai mengalir di tubuh Murong Yu. Setiap kali dia berkeliling, Murong Yu terkejut karena merasa bahwa bakatnya telah meningkat. Meskipun itu hanya jejak, bagaimana jika itu bertahan lama? Kualifikasi Murong Yu pasti akan meningkat ke alam yang menakutkan. Mungkinkah jika kamu menjadi seorang penghukum di lebih banyak dunia, dan mengendalikan lebih banyak kekuatan asli dunia, bakatmu akan semakin menakutkan? Jika demikian, maka jika kamu menjadi lebih banyak penghukum di dunia kultivasi, hati Murong Yu menjadi panas tanpa sadar. Tentu saja, pikiran-pikiran ini terlintas begitu saja di benak Murong Yu. Untuk bisa menjadi penghukum dari 2 alam kultivasi, apa artinya menjadi penghukum di lebih banyak dunia? Kemungkinan ini sangat mendekati nol. Bagaimanapun, sangat sulit untuk membunuh eksekutor lain, atau bahkan mendapatkan kekuatan asli mereka. Tidak ada yang akan seberuntung Mo Yan. Selain itu, bahkan jika Murong Yu membunuh praktisi lain di alam kultivasi dan mendapatkan kekuatan asal-usulnya, dia mungkin tidak bisa menjadi hukuman. Bagaimanapun, asal-usul dunia lain tidak serendah asal-usul alam pemahaman Feng Huo. Bahkan jika mereka bertarung untuk kerusakan, mereka tidak akan berkompromi. Kualifikasi terus meningkat, dan seiring waktu, kualifikasi Murong Yu akan meningkat ke situasi yang sangat mengerikan. Selain itu, Murong Yu sekarang memiliki kekuatan asli dari 2 dunia. Begitu menemukan sesuatu, ketika dia harus menggunakan kekuatan sumber, Murong Yu dapat menggunakan kekuatan 2 dunia, dan bahkan berteleportasi kembali ke 2 dunia. Meskipun, kekuatan Murong Yu tidak meningkat karena hal ini. Namun, kekuatannya secara keseluruhan telah menjadi lebih kuat. Selain itu, status Murong Yu di Istana Hukuman Surgawi tidak diragukan lagi telah melonjak banyak. 2 praktisi di ranah kultivasi, masih ada cabang yang begitu kuat di dunia peri. Dalam hal kekuatan Murong Yu tidak kalah dari faksi-faksi yang telah beroperasi di Istana Hukuman Surgawi untuk waktu yang lama. Namun, Murong Yu masih jauh di belakang mereka dalam hal kekuatan teratas. Namun, kekuatan Murong Yu hanyalah permulaan. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Murong Yu akan menjadi lebih kuat.
Feng Huo, setelah Mo Yan terbunuh beberapa waktu lalu, dunia kultivasi Feng Huo berada dalam kekacauan. Apa yang terjadi sekarang? Setelah mengintegrasikan kekuatan dunia kultivasi Feng Huo, Murong Yu juga mendapatkan sebagian ingatan Feng Huo, dan dia mengetahuinya. Ketika Mo Yan terbunuh, dunia pemahaman Feng Huo berubah. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tahu keberadaan sang penegak hukum. Namun, tidak ada yang tahu siapa penegak hukum itu. Saat itu, mereka panik pada saat dunia berubah. Namun, setelah beberapa saat hujan, mereka melihat bahwa ketika tidak ada penglihatan, semuanya sudah tenang. Feng Huo berkata dengan suara yang dalam. Murong Yu mengangguk, dengan cara ini, dia telah menyelamatkan banyak hal. Jika tidak, jika ranah kultivasi angin dan api sedang kacau, Murong Yu masih harus menemukan cara untuk menenangkan orang-orang ini. Bagaimanapun, ranah pemahaman Feng Huo adalah dunianya, dan dia tidak ingin orang-orang ini hidup dalam teror sepanjang hari. Ini tidak akan ada gunanya bagi perkembangan seluruh dunia. Alam pemahaman Feng Huo tetap sama. Jika ada yang tidak biasa, Anda akan mengirimkannya kepada saya sesegera mungkin. Di masa mendatang, Anda dapat menggunakan kekuatan yang saya berikan untuk meningkatkan kultivasi Anda. Sebelum pergi, Murong Yu berbicara kepada Feng Huo. Katanya, mereka saling memperkuat. Sumber alam kultivasi dapat meningkatkan fisik Murong Yu, dan mereka juga dapat berlatih dengan kekuatan yang telah diberikan kembali oleh Murong Yu. Tidak peduli yang mana dari kedua belah pihak yang kuat, keduanya akan menjadi semakin kuat. Sudah waktunya untuk membunuh orang jahat dan mendapatkan poin bintang. Murong Yu mengerang dalam hatinya. Sekarang dia masih kurang sekitar 950.000 poin bintang darinya, dan dia dapat menukarnya dengan rumput jiwa dari Ordo Hukuman Surga. Orang jahat ada di setiap dunia. Baik itu alam abadi, alam surgawi, alam kultivasi, atau orang jahat yang fana. Dunia para makhluk abadi itu luas, dan ada banyak sekali makhluk abadi. Namun, kebanyakan dari mereka tidak berada dalam pasukan mereka masing-masing, atau di kota. Jika mereka membunuh mereka dengan sengaja, mereka akan menarik perhatian orang lain. Hanya sebagian orang jahat yang dapat dibunuh di setiap tempat, dan kemudian mereka akan turun. Pergi ke suatu tempat. Dengan cara ini, melempar dan berputar, efeknya mungkin tidak terlalu bagus. Pikir Murong Yu dalam hatinya, memikirkan kemana harus pergi untuk melengkapi jutaan poin bintang ini. Selain itu, yang membuat Murong Yu tidak berdaya adalah bahwa ia harus melihat seseorang sehingga ia dapat mengetahui apakah orang lain itu orang jahat atau orang baik. Tentu saja, apa yang dapat ia lihat dengan pikiran ilahinya adalah sama. Namun, jika itu di kota dunia peri, kota-kota di mana tidak banyak orang kuat bukanlah apa-apa. Jika itu di kota super seperti kota Lingnan, Murong Yu tidak akan berani melarikan diri terlalu banyak. Ada terlalu banyak orang kuat di sana. Jika pikiran ilahinya secara tidak sengaja melewati orang kuat tertentu, itu akan menyebabkan lawan gagal, dan kemudian ia akan bergerak. Setiap hari, banyak orang meninggal dalam situasi ini. Tuan Muda, mengapa Anda tidak membunuh orang jahat di alam pemahaman Huaxia dan alam pemahaman angin dan api? Meskipun kedua dunia ini relatif rendah, tetapi pasti ada banyak penjahat bintang. Ketika Murong Yu ragu-ragu, suara pengurus itu terdengar di benak Murong Yu. Mata Murong Yu tiba-tiba berbinar. Ketika dia memikirkannya sebelumnya, dia secara naluriah mengabaikan kedua dunia ini. Ini karena dia samar-samar merasa bahwa kedua dunia ini lebih rendah dari dunia abadi, dan tidak banyak orang jahat. Bahkan jika ada orang jahat, setelah membunuh mereka, tidak akan ada terlalu banyak poin bintang. Meskipun, para dewa dari dua dunia kultivasi yang digabungkan hanyalah sebagian kecil dari dunia abadi, bahkan tidak. Namun, dia mengendalikan kedua dunia ini. Selama dia mau, rohnya dapat menutupi seluruh dunia tanpa ketahuan. Di dunia yang sepenuhnya dikuasainya, dia dapat membunuh siapapun tanpa ketahuan oleh orang yang lebih kuat. Ketika dia mendapatkan poin bintang, Murong Yu juga dapat membersihkan para penjahat di kedua dunia ini dan memulihkan dunia yang indah di kedua dunia ini. Kalau begitu, mari kita mulai dari alam pemahaman Huaxia sekarang. Murong Yu menunjukkan senyum di wajahnya, dan kemudian langsung mentransmisikannya kembali melalui Hetu Luoshu.
Auzu.com Dunia Pemahaman Huaxia. Sejak Murong Yu mendirikan Sekte Sein Chaos, Sekte Sein telah berkembang pesat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi sekte paling kuat di alam pemahaman Huaxia, bukan salah satunya. Terutama setelah kenaikan jabatan Murong Yu, dia sesekali memperkuat kekuatan Sekte Suci. Pada saat ini, Sheng Zong jelas merupakan eksistensi tingkat penguasa alam pemahaman Huaxia. Jika itu adalah sekte lain dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu, saya khawatir mereka sudah lama tidak akan mampu menahan ambisi mereka untuk menyatukan ranah kultivasi Tiongkok. Namun, Sheng Zong tidak melakukannya. Sekarang seluruh alam kultivasi Huaxia adalah milik Murong Yu, dan baginya sama saja apakah Sekte Suci telah menyatukan alam kultivasi Huaxia. Selain itu, begitu Sekte Suci menyatukan dunia kultivasi Huaxia, itu tidak akan terlalu baik bagi perkembangan dunia kultivasi Huaxia. Sekarang, saat mengembangkan dirinya, Sheng Zong tidak menekan sekolah lain. Alam pemahaman Huaxia saat ini dapat digambarkan sebagai 100 aliran pemikiran yang bersaing untuk mendapatkan keindahan, meskipun bunga Sheng Zong berada di atas bunga lainnya. Namun, sekte, dan pengaruh lain tidak akan lancang karena kekuatan Sekte Suci dan gagal mengembangkan pengaruh mereka sendiri. Sebaliknya, mereka bahkan lebih sejalan dengan Sekte Suci, masing-masing dari mereka ingin mengembangkan sekte mereka sendiri ke tingkat keberadaan yang sama dengan Sekte Suci. Dengan cara ini, di ranah kultivasi Huaxia, terdapat lebih sedikit pertikaian dan pertikaian rahasia yang terjadi di ranah kultivasi 10 kelompok besar sebelumnya, saling bertarung, dan terus-menerus saling membunuh. Dunia kultivasi Huaxia saat ini, tatanannya jauh lebih baik. Namun, orang jahat masih ada, dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Ketika Murong Yu kembali ke Sekte Sein, pikiran ilahi yang besar menyelimuti seluruh Sekte Sein. Seketika, alisnya sedikit berkerut. Pasti ada orang jahat di Sekte Suci, ini adalah hal yang biasa. Namun, yang tidak dapat dibayangkan oleh Murong Yu adalah bahwa orang jahat di Sekte Suci berada di luar imajinasinya. Di Sekte Suci, kebanyakan dari mereka adalah orang baik, atau orang jahat tanpa bintang. Namun, ada juga beberapa yang telah mencapai standar penjahat bintang. Bahkan di bawah pikiran spiritual Murong Yu, ia bahkan melihat beberapa orang diselimuti oleh lingkaran cahaya hitam yang kuat. Bintang penjahat orang-orang ini setidaknya telah mencapai puluhan bintang, dan bahkan mungkin melebihi 100 bintang. Hei Yu, datanglah menemuiku di kuil sekarang. Murong Yu duduk di kursi utama kuil dengan ekspresi muram, dan pada saat yang sama langsung mengirimkan suara itu kepada He Yu. He Yu adalah penguasa Sheng Zong saat ini, setelah Murong Yu dan Li Ling, penguasa Sheng Zong ketiga. Kekuatannya sangat kuat di alam kultivasi Huaxia, dan telah mencapai setengah langkah negeri Dongeng. Meskipun ada banyak makhluk abadi di Sekte Suci sekarang, kekuatan He Yu benar-benar tidak ada apa-apanya. Namun, He Yu tidak berlatih dalam waktu yang lama. Untuk menjadi master sekte dari Sekte Sein, tidak hanya kekuatan yang kuat yang dibutuhkan, tetapi juga kemampuan. Namun, kemampuan He Yu cukup bagus. Murong Yu langsung membaca ingatan beberapa murid Sekte Sein, dan kesan mereka terhadap Master Sein sangat bagus. Pada saat ini, He Yu sedang berlatih dalam retret. Setelah mendengar suara Murong Yu, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Segera, dia langsung berteleportasi ke kuil tanpa berpikir. Mungkinkah Tuan Senior Li Ling kembali? He Yu berpikir dalam hatinya, mengangkat kepalanya untuk melihat Murong Yu di atas. Pandangan ini hampir tidak membuatnya takut setengah mati. Junior He Yu, beri penghormatan kepada Master Grenfa. Saat dia melihat Murong Yu, dia mengenali identitas Dewa Agung ini. Ini adalah leluhur pendiri Sekte Sein, dan ada keberadaan seperti dewa di dalam Sekte Sein, dan posisinya tidak tergantikan di dalam Sekte Sein. Dia adalah legenda. Setelah He Yu melihat Murong Yu, dia terkejut, lalu bersemangat, dan kemudian khawatir. Lagi pula, dia tidak tahu apakah perkembangan Sekte Sein sekarang memuaskan Murong Yu. Hanya saja Dewa Agung ini tampaknya memiliki wajah yang muram, apakah dia mengecewakannya? He Yu khawatir, tetapi dia dengan hormat memberi hormat kepada Murong Yu. Kamu tidak perlu sopan, He Yu, bagaimana perkembangan Sheng Zong sekarang? Kata Murong Yu dengan wajah tenang, menatap He Yu.
Kata-kata Guru Huizu, sekarang Sekte Sein berkembang dengan baik, dan bahkan atmosfer seluruh alam kultivasi Huaxia jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekte Sein juga semakin kuat dan kuat. He Yu berkata dengan sedikit ketulusan dan ketakutan. Shengzong benar-benar berkembang dengan baik seperti yang kau katakan. He Yu, aku bertanya padamu, di Sekte Suci, apakah ada beberapa orang yang mengandalkan identitas Sekte Suci dan melakukan hal-hal di luar? Hati He Yu bergetar sejenak, dan wajahnya berubah drastis.